Oke, kita sudah di chapter ketiga. Jadi di chapter ketiga ini kita lebih fokus ke studi atau contoh kasus ya. Kalau yang di chapter 2 itu hanya membahas tentang dasar-dasar persamaan konduksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh-contoh kasus pada konduksi panas ya, kondisi steady. Oke, silakan disimak videonya. Nah, tujuannya ini yang pertama ialah bagaimana nanti adik-adik mahasiswa akan memahami tentang konsep hambatan termal, kemudian batasan-batasan hambatan termal, dan mengembangkan berbagai jaringan hambatan termal. Yang kedua ialah menyelesaikan permasalahan konduksi steady yang berhubungan dengan berbagai geometri multilayer ya, multilayer persegi, bujur sangkar ya, atau persegi, dan bentuk dari silinder atau radial dan juga spherical atau lingkaran. Kemudian yang ketiga ialah akan mengembangkan pemahaman tentang hambatan kontak termal ya, dan berbagai keadaan di mana hambatan kontak termal ini menjadi sangat signifikan pengaruhnya ya. Yang keempat ialah nanti adik-adik mahasiswa akan mengidentifikasi berbagai aplikasi yang berkaitan dengan insulasi atau insulen ya, dalam peningkatan perpindahan panas. Kemudian yang kelima adalah menganalisa atau menganalisis berbagai permukaan berbentuk sirip, efisiensi dan efektivitasnya untuk meningkatkan perpindahan panas. Dan yang terakhir ialah adik-adik mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan konduksi panas multidimensi menggunakan berbagai faktor bentuk konduksi ya. Nah, saya akan menjelaskan dulu di poin nomor 1 dan poin nomor 2 dan juga poin nomor 3 ya. Di nomor 2 poinnya mungkin saya akan di geometri multi rektanguler ya. Dan di nomor 4, 5, 6 nanti akan kita bahas di materi berikutnya ya. Langsung saja. Konduksi satu dimensi. Ya, jadi ini ada perpindahan panas ya. Perpindahan panas melewati dinding datar dapat dimodelkan dalam kondisi steady dan satu dimensi ya. Nah, kita tahu bahwa yang namanya kondisi steady ya adalah keadaan di mana suatu sistem berada dalam keadaan setimbang ya, atau tidak berubah lagi seiring perubahannya waktu. Oke. Nah, ini adalah sebuah contoh ya, sebuah contoh di mana keadaan tersebut kondisi steady ya, dia tidak pengaruh oleh waktu ya. Keadaan sudah benar-benar mau waktunya berapa lama dia tetap segini nilai dari temperaturnya ya. Ini yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya yang dimana ada namanya persamaan laju perpindahan panas ya masuk ke dinding dikurangi dengan laju perpindahan panas keluar dari dinding. Itu sama dengan selisih besar perubahan panas, besar perubahan energi pada dinding tersebut ya. Yang dimana ialah Q in dikurangi, maksud saya ialah Q dot in ialah dikurangi Q dot out ya, sama dengan DE ini adalah penurunan ya, dari si dinding dikurang dengan DT. Kita tahu bahwa nilai T temperatur ini karena dia keadaan kondisi steady nilainya ialah 0 karena dia konstan, makanya di sini nanti akan bernilai 0 ya. Makanya nanti Q in ya, Q in
akan sama dengan key out ya, ini ya. Nah, key in akan sama dengan key out ya, dimana nanti key in ialah key konduksi dari si dinding dan key outnya ialah key dari konduksi si dinding tersebut ya. Kita tahu bahwa min KA delta T per dx. Oke ya. Nah, di sini rumus dari rumus ini Anda bisa mengintegralkan ya, diintegralkan ya, kemudian Anda masukkan kondisi batasnya di mana L atau X-nya ini ialah 0 dan L ya, jadi 2. Kemudian T-nya itu ialah T2 dan T1. Nanti sehingga didapatkan persamaannya ialah Q sama dengan Q dot konduksi sama dengan Q KA. K itu ialah konduktivitas termal bahan, yang A nya luas permukaan, dan T1 di min T2 ya, temperatur 1 kurang temperatur per L. R ini ialah tebal dari si dinding. Kemudian contoh, kalau contoh ini sebenarnya lebih sederhana, Anda bisa lihat aja di example contoh di buku ya, kan ada contohnya ya. Kita anggap ada sebuah dinding di mana dinding tersebut memiliki ketinggian sebesar 3 meter dan lebar sebesar 5 meter dengan ketebalan ialah 0,3 meter ya. Ketebalan 0,3 meter ya. Dengan nilai K 0,9 watt per meter derajat Celcius ya. Pada suatu hari temperatur dalam dan luar permukaan dinding tersebut ya diukur sebesar 16 derajat, jadi inilah 16 derajat, dan temperatur luarnya sebesar 2 derajat. Ini di dalam, ini luar derajat, berturut-turut ya. Hitunglah besar laju perpindahan panas pada dinding tersebut ya. Kalau kita sudah mempelajarinya, pasti kita tahu ya penyelesaiannya sangat mudah sekali. Anda sudah, silakan Anda asumsikan ya. Ini asumsikannya selalu keadaan kondisi steady atau konstan. Ya, pertama Anda cari dulu luas permukaannya. Luas permukaannya ialah, karena dia dindingnya ialah sebesar 3 meter, lebarnya dan panjangnya sebesar 5 meter ya. Jadi kalau dikalikan 3 kali 5 ialah 15 ya. Cara pertama ialah Anda cari dulu luas permukaan, setelah dapat 15 meter kuadrat baru Anda masukkan rumus Q di sini ya. Q dot sama dengan KA T1 dikurang T2 per L ya. Masukkan saja ya, dimana K nya ialah 0,9, ini sudah ada di soal, ini karena sudah contoh ya. Kemudian A nya ialah 15 meter kuadrat. Nah, ini sudah dalam bentuk satuan yang sudah sama, sudah meter, dan T nya dimasukkan sehingga dapatnya sebesar 630 watt. Kemudian cara kedua inilah menggunakan cara hambatan termal ya. Nanti hambatan apa sih itu hambatan termal? Nanti saya akan mengajarkan Anda di next atau slide berikutnya ya. Ini hanya sedikit cara kedua. Ya, ini rumusnya delta T dinding dikurang R. R itu hambatan termal, dimana R2 ialah L per KA. Kita tahu bahwa L2 ialah, ya udah dimasukkan saja, sudah ada sebesar 0,22 ya R-nya. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan yang awal ini, didapatkan nilainya adalah sebesar 630 watt. Oke ya. Jadi sama ya hasilnya, sama-sama nih 630 watt. Nah, itu untuk kondisi sebelumnya adalah dinding hanya satu dinding. Bagaimana sih kalau ada misalnya lebih dari dinding atau dinding berlapis dan
material dinding itulah beda-beda ya. Jadi contoh seperti ini ya. Ya, ini contoh. Ada tiga dinding, tiga dinding datar, yang dimana tiga dinding tersebut memiliki jenis material yang berbeda. Ada dinding A, itu saya contohkan sebagai material ialah kayu, kemudian dinding B ialah glasul, dan dinding C ialah besi ya. Nah, bagaimana kita dapat menuliskan persamaannya? Itu sama seperti yang tadi sebenarnya ya. Kita menggunakan rumus konduksi yang bahwa kita tahu di mana ialah Q ya, Q dot ya, itu sama dengan KA delta T. KA T2 dikurang T1 per L ya. Ya, jadi seperti ini. Jadi sebenarnya kita tuliskan dulu ya rumusnya. Jadi kan ada konduksi 1 untuk si kayu ya, disimbol dengan A T2. Kemudian ada konduksi kedua untuk si glasul, kemudian ada konduksi ketiga untuk si besi. Ada 3 ya. Nah, karena susunan dari si dinding ini ialah bersusun secara seri ya, jadi ada istilah seri dan paralel, maka dari persamaan tersebut akan dijumlahkan ya, sehingga nanti akan didapatkan hasilnya ialah seperti ini. Sebenarnya ini kenapa nih saya ada T1 dikurang T4. Jadi sebenarnya ada cara lebih sederhana sih, dimana kita akan mengambil saja rumus T1, artinya temperatur yang diketahui di sebelah kiri ini ya. Misalnya di sini ada temperatur diketahui, ini adalah T1. Kemudian ini adalah T4-nya. Nah, ini ada T4-nya. Jadi T1 dikurangi T4 ya. Jadi temperatur yang paling sebelah kiri dikurangi temperatur yang paling sebelah kanan. Ya, dibagi dengan ini sebenarnya ialah R-nya atau hambatan termalnya ya. X per ini ya. Nah, inilah rumus persamaannya. Ya. Nah, inilah hambatan termal ya, hambatan termal atau R-nya. Jadi T1 dikurang T4 per R total. Ya, dimana R total ini ialah ada R total, ada R si kayu, R glasul, dan R dari si besi ya. Nah, inilah ya, dimana delta X ini ialah tebalnya, atau kita sudah sepakat bahwa L, ya, ini ada L, simbolnya L per KA A, kemudian L per KB ini karena konduktivitas thermal si B dan konduktivitas thermal si C, dimana A itu sama semua ya, karena dia satu seragam. A ini adalah sama semua. Oke ya. Nah, inilah kalau kita menggunakan persamaan hambatan termal sebenarnya, konsep dari hambatan termal ya. Maka kita bisa saja menggunakan persamaan ini secara manual ya. Kalau kita jumlahkan, kan ada T4 dikurang T3, kemudian T3 dikurang T2, T2 dikurang T1, dan seterusnya. Itu akan menghabiskan waktu yang lebih lama. Kemudian oke, ini sebenarnya analogi ini bisa kita anggap seperti analogi dari listrik ya, dimana juga listrik juga memiliki hambatan ya, hambatan. Kalau di listrik itu hambatannya lah ada namanya resistor ya, ada namanya beban ya, itu hambatan ya kalau di listrik. Nah, kalau pada kasus kita ya, hambatan termal itu hambatannya ialah dari si panjang si pipa ya, dari si L, ini kan L ya, ini L, ini L, ini L ya. Semakin L ini akan semakin panjang ya, dimana L ini semakin panjang, maka hambatan termal itu akan semakin lebih besar ya. Hambatan termal ini akan semakin lebih besar karena dia
yang dimana L ini berbanding lurus dengan hambatan termal. Ya, contoh seperti ini. Misalnya ada sebuah pipa yang panjang ya, panjang pipa tersebut ialah katakanlah 10 meter ya. Pipa panjang saya gambarkan panjang sekali ya. Ya, pokoknya panjang lah, mini 10 meter lah ya. L-nya itu sama dengan 10 meter. Oke, ya. Maklumin ya gambar seperti ini. Ya. Nah, kemudian dengan diameter ya, diameter pipa ialah sebesar misalnya ialah 10 cm. Oh, kebesaran ya 10 cm ya. Jangan terlalu besar. Misalnya ialah oke deh, tidak masalah 10 cm. Nah, semakin panjang, kemudian pipa tersebut kita masukkan air ya, misalnya kita masukkan air ya dengan kecepatan misalnya ialah 1 meter per second. Ya. Semakin panjang pipa ini, pasti banyak gangguan-gangguan yang terjadi dalam pipa ya. Nanti outputnya ini, output dari si pipa ini ya, outnya ini kecepatannya ini pasti tidak sama dengan kecepatan pada saat input atau pada saat masuk ya. Ya, kecepatannya berkurang ya, berkurang. Ya, misalnya katakanlah outputnya lah 0,8 meter per sekon. Nah, kenapa bisa kecepatan bisa turun? Ya, sini banyak faktor. Bisa dari faktor dari kekasaran si pipa ini misalnya, karena dia saking panjang, nah semakin lama dia dihambat oleh kasar permukaan pipa. Atau mungkin pipa kalau dia paralon itu bisa dari lumut-lumut ya, lumut-lumut dari si paralon ya, sehingga diameter ini akan mengecil juga sih sebenarnya ya, dan juga laju aliran tersebut akan terhambat ya. Semakin panjang itu untuk sampai dengan 100 meter misalnya, maka hambatan dari air tersebut nanti akan semakin besar ya. Jadi hambatan itu berbanding lurus dengan panjang pipa. Oke. Nah, untuk nilai K ini kan udah dari kesananya ya, itu dia tidak bisa diganggu lagi. Yang kita bisa ubah di sini ialah nilai dari si A. A ini ialah luas penampang. Kalau pipa kan bentuknya lingkaran ya penampangnya. Nah, kalau luas penampangnya semakin besar ya, A-nya semakin besar, maka laju kecepatan air itu atau hambatan itu akan semakin kecil ya. Bener kan? Ya. Hambatan itu akan semakin kecil. Ya, jadi contoh kalau misalnya kita memiliki panjang 10 meter pipa ini, tapi dengan diameter misalnya ialah 100 cm atau 1 meter ya. Besar banget ya, 1 meter, panjang 10 meter ya. Kira-kira hambatan yang terjadi semakin besar atau kecil? Jelas semakin kecil karena diameternya itu semakin besar ya. Dah, hambatannya jadi semakin kecil ya. Makanya luas permukaan dari si pipa ini itu sebaiknya ialah diperbesar, akan untuk mengurangi hambatan dari hambatan dalam pipa tersebut. Itu sama halnya seperti dari hambatan termal. Semakin besar luas permukaan pipa, maka hambatan termal itu nanti akan semakin kecil ya, karena banyak panas yang dilepas di situ. Oke. Oke ya, kita next. Nah, kita akan mempelajari tentang konsep hambatan termal ya. Nah, nanti akan Anda simak dalam video berikutnya. Biar tidak terlalu panjang video ini, saya bagikan per sub bab. Oke ya, silakan simak video berikutnya.